teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas mengenai lupus ginjal atau yang dikenal dengan nama lupus nephritis. Lupus nephritis merupakan suatu kelainan ginjal yang terjadi pada seorang dengan pasien lupus. Nah, gejala lupus nephritis ini bisa sangat ringan sampai pada suatu kondisi yang berat yang bisa mengancam nyawa. Nah, teman-teman, pada lupus nephritis terjadi peradangan dari glomerulus dan timbunan kompleks imun pada bagian ginjal yang disebut glomerulus ini. Nah, sebenarnya glomerulus ini berfungsi untuk mengeluarkan bahan-bahan yang berbahaya dari tubuh kita sehingga tubuh kita tidak sakit. Nah, kalau terjadi suatu proses peradangan, suatu proses kerusakan pada glomerulus yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat, tentunya lama-kelamaan ginjal kita bisa mengalami kerusakan permanen oleh karena si lupus nephritis ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan deteksi dini dan penanganan sejak awal dari kondisi lupus nephritis ini. Teman-teman, banyak yang bertanya seberapa banyak sih orang dengan lupus akan menyandang lupus nephritis. Dalam suatu laporan dari American College of Rheumatology, ternyata 30% pasien pada saat terdiagnosis lupus sudah mengalami lupus nephritis. Tentunya tidak semua berat, sebagian di antaranya masih sangat ringan. Dan ternyata ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan sepanjang hidup seorang pasien lupus, sekitar 30 sampai dengan 70% akan mengalami lupus nephritis dalam berbagai derajat. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk mengenali gejala-gejala daripada lupus nephritis ini. Nah, teman-teman, apakah lupus nephritis ini bisa dicegah? Memang banyak faktor yang berperan dalam terjadinya lupus nephritis. Salah satu yang paling penting adalah faktor genetik. Misalnya di Amerika diketahui bahwa lupus nephritis ini banyak terjadi pada populasi Afrika Amerika dan Asia jika dibandingkan dengan populasi kulit putih. Sehingga dikatakan di sini bahwa unsur genetik berperan sangat penting. Namun satu hal yang sangat penting untuk mencegah lupus nephritis ini adalah tentunya pengobatan lupus yang baik. Dengan pengobatan lupus yang baik dan kontinu, teman-teman bisa mencegah lupus nephritis ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa unsur genetik memang berperan pada terjadinya lupus nephritis ini. Dan karena lupus nephritis ini terjadi oleh karena suatu penyakit autoimun yaitu lupus, tentunya di sini mekanisme imun kompleks dan adanya autoantibodi yang menyerang ginjal ini berperan dalam terjadinya suatu peradangan pada ginjal akibat lupus nephritis. Teman-teman, kembali deteksi dini sangat berperan penting dalam pengelolaan lupus nephritis karena kita ketahui semakin cepat kita melakukan deteksi dini dan semakin cepat kita melakukan terapi, kita bisa mencegah gangguan ginjal kronik oleh karena lupus ginjal ini. Nah, teman-teman, pesan untuk semua penyandang lupus dalam rangka usaha kita mencegah lupus nephritis, pertama kita harus melakukan pengobatan yang kontinu untuk penyakit lupus kita. Menerapkan juga pola hidup sehat, tidak putus obat, dan melakukan monitoring yang teratur. Kemudian teman-teman harus berhati-hati dengan penggunaan obat-obat bebas, obat-obat yang tidak terdaftar dan tidak jelas komposisinya. Karena beberapa obat-obatan yang dijual bebas justru bisa membahayakan ginjal kita apabila obat-obat itu bukan obat resmi dan teruji. Kemudian sebaiknya teman-teman juga berhati-hati mengonsumsi obat-obat penghilang sakit karena beberapa obat penghilang sakit jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan tanpa pengawasan dokter berisiko menimbulkan gangguan ginjal. Jangan lupa menerapkan pola hidup sehat, mengendalikan tekanan darah, dan harus cukup minum air putih. Teman-teman, demikian penjelasan saya tentang lupus nephritis. Nantikan edisi selanjutnya dari penanganan lupus nephritis. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun edisi selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.